Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya teman-teman, motoran lagi. MBA alias motoran bareng Ayang kali ini agak sedikit jauh. Yaitu kita akan motoran menuju Yogyakarta. Jakarta, Yogyakarta. Jadi videonya mungkin akan sedikit panjang dan sedikit lama. Tapi jangan khawatir teman-teman, videonya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Dan di setiap videonya kami usahakan tidak akan ada pemotongan, kecuali percepatan di beberapa titik untuk menyingkat jam tayang supaya teman-teman tidak merasa bosan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, silahkan langsung aja ditonton. Untuk bagian pertama ini adalah perjalanan kami dari Jakarta sampai tempat istirahat kami pertama di Cikarang. Oke teman-teman, langsung aja ditonton ya. Iya, kita start dari Jakarta jam 8.11 mah, jam 8.10 dah ya. Jam 8.10. Tadi gua rencananya berhenti di Karang. Ada bubur ngetop. Tapi gua udah sarapan. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. It's me again, Bang JJ. Kali ini kita mau jalan-jalan yang agak jauh dikit, yaitu antara Jakarta, Jogja. Ya, kita mau ke Jogja karena ada urusan sedikit di sana, ada acara di sana, maka kita mau ke Jogja hari ini. Hari ini hari Rabu, ya kalau nggak salah ya, hari Rabu. Lupa aku harinya gitu ya. Hari Rabu. Nah, pokoknya sekarang jam 8 pagi ya, 8.13. Kita mulai perjalanan dari Jakarta menuju Jogja. Tapi sih perkiraan sih kita akan jalan dengan santai ya, karena kebiasaan kita kalau jalan-jalan atau motoran itu tidak pernah dengan target tujuan. Biasanya kita akan melakukan perjalanan dengan santai. Tapi kali ini memang kita punya tujuan di Yogyakarta. Namun seperti itu biasanya kita akan tetap jalan dengan santai. Kalau biasanya perkiraan Jakarta Jogja itu orang-orang pada umumnya sekitar 12 atau 13 jam. Kalau kali ini kita nanti lihat. Nanti kita lihat berapa lama kita akan menempuh Jakarta Jogja. Kalau diperkirakan secara Google Maps juga itu sekitar 12-13 jam. Itu belum ini ya, belum istirahat. Kalau ditambah istirahat ya ditambahin setengah ya, jadi 12 tambah 6 kurang lebih 18 jam. Paling cepat orang biasanya 15 jam lah ya, plus istirahat. Nah kalau kita kemungkinan besar perjalanannya aja mungkin lebih dari 12 jam, karena memang kita biasa dengan jalan-jalan yang sedikit lebih lambat dibandingkan orang-orang. Nah plus lagi kalau istirahat kita juga nggak tanggung-tanggung. Kalau orang mungkin kemungkinan 1 jam perjalanan atau 2 jam perjalanan istirahatnya sekitar 15 menit. Kalau kami biasanya 1 jam perjalanan istirahatnya setengah sampai 1 jam. Nah, nanti kita lihat. Oke teman-teman, sekian dulu deh. Teman-teman, ya kita nikmati perjalanan kita kali ini. Semoga kita selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Kita kan di sini kita putar balik. Kita lewat sini aja terus ya. Kayaknya lebih cepat daripada Kalimalang deh.
Macet nggak sini bawah? Bismillahirrahmanirrahim, sini aja deh. Ya, sepertinya kita diarahkan untuk melewati Klender ya, Bekasi Klender, bukan Kalimalang. Gimana ya? Kalimalang aja ya. Oke, sip. Ya udah. Mama Susi bilang kita Kalimalang aja biar jalanannya lebih familiar, lebih biasa lah ya. Stereo non my way. Kalimalang biasanya ujungnya macet mah. Tapi nggak apa-apa lah. Ya teman-teman, kita masih ada di Jakarta. Sekarang sebelah kiri kita ini Basura ya. Ini jalan DI Tendean kalau nggak salah ya. DI Tendean, DI Panjaitan kalau nggak salah ya, lupa tuh. Jadi on my way, nih ngobrol-ngobrol. Ya teman-teman, ini adalah pertama kali kita melakukan touring atau motoran Jakarta Jogja. Jadi ya mohon maaf jika nanti dalam perjalanannya tidak akan banyak yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya informasi-informasi mengenai jalan-jalan atau daerah-daerah yang kita lewatin. Karena ini adalah pertama kalinya, jadi kemungkinan besar ya kami kurang mengerti jalan atau tempat-tempat yang akan kita lalui. Kita sama-sama eksplor. Bau apa nih? Kopling. Ini macet tiap hari di sini, Mas. Oh, nyampe ujung ya, bener. Hah? Air udah. Air, gas udah dicabut ya. Ini juga nanti kemungkinan besar kita tidak akan merekam full ya, karena terlalu besar mungkin kalau kita full rekam, dan baterainya pun akan boros ya. Apalagi yang kekurangan dari kamera kita yang baru ini, yaitu Brica Bipro Alpha Edition Mark III X. Itu dia baterainya adalah baterai tanam, alias kita tidak bisa menggunakan beberapa baterai. Kalau seri yang lama, seri S itu kan dia bisa ganti-ganti baterai. Jadi kita kalau habis tinggal ganti, habis ganti. Jadi perjalanan kita itu nggak terlalu terganggu lah ya. Paling cuma berapa menit langsung diganti, jalan lagi. Berapa menit ganti baterai, jalan lagi. Nah kalau ini kan artinya kita hanya bisa menggunakan atau merekam selama kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Nah jadi setelah itu habis kita harus ngecas lagi. Nah pengalaman saya pengecasan Bipro yang baru ini, yang seri X ini, fullnya bisa hampir 1 jam. Nah masa saya harus istirahat 1 jam untuk ngecas lagi sampai akhirnya kita bisa jalan lagi. Jadi tapi nanti kita lihatlah, mau nggak mau sih ya. Soalnya ya saya baru tahu setelah barangnya sampai.
Ya, ketika barang sampai saya baru lihat, ternyata baterainya tuh built-in, ya, artinya tidak bisa dicopot. Nah, itu langsung saya agak ya khawatir lah, nggak nyesel sih ya. Khawatir bagaimana kita nanti ke depannya menggunakan kamera ini jika untuk motovlog. Ya, kalau untuk jalan-jalan sebentar yang cuma 1 jam, 1,5 jam mungkin is okay lah ya. Tapi kalau kita pergunakan ya seperti sekarang, kita akan menggunakan kamera ini untuk perekaman Jakarta Jogja. Itu bisa 12 jam, 13 jam. Ya, tapi artinya bukan berarti kita 12 jam akan jalan terus atau gimana ya. Selama ini juga saya maksimal perjalanan itu adalah perekaman itu sekitar 4 jam. Ya, 4 jam merekam. Kenapa, Mak? Mau taruh depan itu enggak? Ya, Kalimalang pagi, siang, sore, malam, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu nggak tahu ya. Itu selalu macet. Kalimalang nggak pernah nggak macet. Ini persimpangan Kalimalang. Pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kita lewat sini macet terus. Mau dari arah sini atau mau dari arah sebaliknya sana, tetap ini akan selalu macet karena memang ini jalur pintu, jalur kunci untuk menembus ke Bekasi. Pada umumnya orang lebih sering lewat sini. Walaupun di atas ini sudah ada apa namanya jalan tol Becakayu ya, tapi kok ada Becakayu ada, kenapa orang nggak ini ya? Ya tapi kenapa ini macet terus itu sih? Nah itu kan pada kesononya itu. Jadi orang-orang yang mau masuk ke Kalimalang itu bikin macet. Iya benar, dari sono supaya dia kalau dia mau tol ke sono dulu kali ya emang. Oh iya benar, nggak ada pintu tol sono, nggak ada ya. Benar. Ada apa nggak tahu deh. Ya, kita jalan lagi. Bismillah, mudah-mudahan ini bisa dapat lampu merahnya dan akhirnya kita lepas dari kemacetan. Kalau kita nggak sampai lampu merah, kena ke kemacetan lagi nih. Sepuluh menit ke sini. Dah. 10 menit kita di sini. Aduh, Mak, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kita doang. Biarin. Nggak apa-apa, bagus.
Alhamdulillah. Ya lah. Ini sekarang 8.29, kita di 8.29 kita ada di Kalimalang. Sebelah kiri itu apa namanya, Cipinang Indah Mall ya Maya. Ini pertama kali lewat Kalimalang itu tahun 80 berapa ya, dulu ada konser metal di Borobudur sebelah kanan, dulu masih sebelah kanan. Jadi kita dulu masih SMA lah yang pasti lah, SMA. Ada konser musik di kampus, kita nonton ke sini. Itu pertama tahun 80-an kan. Mana nih merah hijaunya, mana nih Gus? Kuning ya? Oh kuning. Nggak bisa nyebrang lagi sekarang. Kita jalannya kurang lebih rata-rata di 50-an aja, santai-santai aja, karena kita masih keluar juga di pagi hari, mungkin banyak orang-orang yang dari Bekasi ke Jakarta yang lebih ramai. Kalau yang dari Jakarta ke Bekasi mungkin hanya sebagian aja. Raden Inten sebelah kiri. Sorry, ini bukan Raden Inten ya? Apa ya? Pondok Kelapa. Tidak ada Pondok Kelapa.
terakhir kapan lewat sini Mas? Nggak tahu, orang pada belok-belok. Raden Inten sebelah kiri. Dulu di sini kita ada depo bangunan. Jadi kalau mau belanja, oh iya sekedar informasi. Dulu kita pernah tinggal di Bekasi kurang lebih sekitar rumahnya sekitar 15 tahun ya. Tapi kita tinggalnya paling sekitar 6, 7 atau maksimal 8 tahun lah ya. Karena perumahan kita selalu terkena banjir. Akhirnya kita kembali lagi ke Jakarta, dan ketika di Bekasi ya udah salah satunya adalah depo bangunan yang ada di sini ya. Kita belanja di sini kalau ada apa-apa. Kalau tinggal di Bekasi mainnya jauh-jauh, nggak sekilo 2 kilo, tapi ya 10 kilo itu dibilang deket. Kalau di Jakarta 10 kilo kan bodoh, gembrengnya kemana-mana. Ya, kita lanjut lagi. Depan kita nih bentar lagi akan melewati Pondok Kelapa. Ini dulu jalannya nggak selebar ini, ya, tengahnya dari ini jadi luar biasa lebar, mantap. Karena memang ini jalur utama, bisa dibilang orang Jakarta mau ke Bekasi, Bekasi mau ke Jakarta, ini jalur utama. Walaupun sekarang udah ditambah dengan tol Becakayu, tapi sepertinya kemacetan di sini nggak terlalu berubah ya. Ya mungkin dulu parah banget. Waktu kita tinggal di Bekasi, macetnya nggak ketulungan. Tapi kalau sekarang sih macet, tapi macet lancar. Ini pintu tol Pondok Kelapa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki daerah Pondok Kelapa. Ini Pondok Kelapa. Belok kiri ke Pondok Kelapa. Kita masih lurus, masih di Kalimalang.
sebelah kiri ini ada bengkel Yamaha. Itu dulu kalau mau servis karting dulu kan saya menggunakan karting ya. Nah itu di situ. Padahal jaraknya ya bisa 10-15 kilo dari rumah ke sini. Lebih mungkin. Tapi ya gimana lagi? Balik kalau tinggal di Bekasi itu 10 kilo dekat lah. Ini pintu tol Bintara Jaya. Bintara. Kalau Bintara masih agak jauh ya seperti ini. Atau memang sebelah kirimu di daerah Bintara ya. Nah ini sebelah kanan biasanya adalah kita belok. Nama jalannya kalau nggak salah Jalan Caman di sebelah kanan. Kalau mau ke rumah kita yang ada di Pekayon. Wah dulu nyampe ke sini jauh, siapa lama ini kampung. Sejam ada ini kalau nggak salah cuma 10 menit, nggak nyampe 20 menit, 15 menit lah. Cepet ya Maya? Cepet. Iya. Jalannya sekarang enak ya, luas. Nah ini, kalau yang pengetahuan saya sebelah kiri ini adalah Bintara. Dulu di arah sini macetnya minta ampun, lawan turunan. Sekarang ya relatif lebih lancar ya, walaupun masih ramai, tapi ramainya ramai lancar. Dan ini memang ini dulu jalan ini adalah bolak-balik, artinya dua arah ya, dari sana dan sini. Kalau sekarang kan satu arah, untuk yang lawan arah ini sebelah kanan, sebelah kanan. Jadi ya bertambah lebar, tambah luas jalannya. Kanan ini ke Taman Galaksi ya, kita lurus. Dulu juga kita biasa lewat Taman Galaksi kalau mau pulang ke rumah. Universitas Gunadarma di sebelah kiri kita tuh Mas. Baru ya, baru tahu maksudnya. Yang masih di Kalimalang sepertinya di sebelah kanan ini sudah mulai MM ya, Metropolitan Mall. Jadi artinya sebentar lagi kita akan sampai di ujung Kalimalang yang ke Bekasi. Walaupun Kalimalang ini akan berlanjut terus sampai mana ya, kita tahu. Apa itu beda? Grand Kemala Legung, Pekayon. Bekasi Mak, MM. Ya, sebelah kiri kita sudah MM, Metropolitan Mall. Di tahun 90-an, MM ini adalah mungkin satu-satunya mall yang ada di Bekasi. Jadi kita dulu tahun 90 akhir atau ya 90 akhir ya, itu tinggal di sini, di Bekasi ini, tiap Sabtu atau Minggu atau hari libur ya mainnya ke MM ini.
Ya, sekarang berarti ini pertama kali saya melintas di Kalimalang lagi setelah beberapa tahun ya. Dan ini dari ujung ke ujung ternyata nggak perlu waktu yang lama, cuma kurang lebih ya 15 menit sampai 20 menit doang ya. Kalau dulu sih kita hampir. Dan adem di sini tuh ya, jadi adem di bawah jalan layang, jalan tol ini. Iya, Metropolitan Mall. Tiap minggu dulu kita kesini ya. Dulu kan apa namanya, lupa namanya, ada nggak? Sebelah kanan. Ya teman-teman, ini juga artinya kita adalah pertama kali akan melintas ya di Kalimalang dari ujung ke ujung ya, sampai Cikampek kan kita lihat pakai motor. Iya bener, dulu kita pernah pakai mobil, tapi ya sekarang kita coba pakai motor sampai ujung, sampai ke Cikampek. Daerah Tanjung Priok, Masjid Tambun terus Pekayon ke kanan, Margahayu Tambun kanan, Pekayon kanan, ke belok kanan, Rawa Panjang, Rawalumbu. Ini dulu banjir Tambun ya guys ya. Apa? Enggak, putar balik itu. Ini ke Hermina belok kiri. Kan gerbang tol tuh belok kiri. Hah? Hah? Oh iya, ada di bawah. Rame terus. Ini pekerja pabrik semua yang ini. Bottom kanan ya. Kita lurus. Ini terus terang saya meraba-raba ya di jalan. Udah lama nggak melalui jalan sini. Ini ikutin jalan aja lah. Pokoknya kita kalau udah ketemu Kalimalang baru jelas. Kalau belum belok kanan masih belum jelas ini. Nah ini belok kanan di depan. Dari yang belum ada hitungan ya. Universitas Bani Sore. Ya lewatin aja dulu. Kalau ke kanan, tol ke kanan, kita ke kanan ke kiri lagi ya. Iya, dia benerin aja. Ya, balik lagi kita ke Kalimalang. Jam 9 kita istirahat ya.
saja. Sudah hijau lagi, kita langsung sikap. Mulai sebelah kanan itu sekolah pasca sarjana Unisma. Ini motor enaknya kalau dibawa ngebut, termasuk shock breakernya jadi nggak kerasa, lebih empuk kalau dibawa ngebut. Kalau jalan pelan, nah kan ini walaupun ini ada jalan yang kurang bagus, ya lumayan lah, nggak terlalu merasa jika dibandingkan kalau kita menggunakannya dengan jalan pelan-pelan. Bulak kapal, iya bener, Tambun kiri. Berarti rumahnya Mary dulu kan? Iya, yang apa namanya, mall apa dulu? Trade Center apa? Bekasi Trade Center ya? BTC. Iya kan? Ini sebelah kanan berarti itu tol Bekasi Timur. Bulak kapal Primaya Hospital ke kiri, tol Bekasi Timur sebelah kanan. Iya. Dulu rumahnya siapa? Iwan di sini. Desi ya, kan di sini kan. Ke kanan rumah Desi, ke kiri rumahnya Mary dulu. Hah? Ini udah Bekasi Timur nih. Kita ke Tambun Cibitung, masuk ke Cibitung. Tapi nanti rasanya semana pun kenapa? Mau taruh depan nggak? Nggak. Oh, iya. Dulu kesini kayaknya jauh banget. Dulu kesini jauh banget. Iya ya. Ya, kita jalan lagi. Kalau ke kanan itu ke pintu tol Bekasi Timur ya. Ini kita mau lurus melanjutkan lagi menyusuri Kalimalang. Jam 9 kita ada di Bekasi Timur. Berarti 1 jam ya. 1 jam nyampe Bekasi Timur mah.
Ke kiri itu ke Tambun. Kita masih ke Cikarang, Kerawang sana. Ini masih Tambun. Ya. Kalimalang. Masih menyusuri Kalimalang. Tuh cewek naik motor kacau juga tuh dari tadi. Cewek naik motor udah kemana-mana tuh. Tadi di belakang gue, sekarang udah ngilang di depan gue. Tiap hari kali lewat sini dia ya, apal. Ini dulu yang kita berhenti betulin mobil di sini mah. Yang kita macet total itu, yang kita keluar tol benerin mobil di sini. Terus akhirnya kita nggak usah pakai tol lah, udah lurus aja kan. Pernah dulu kita punya pengalaman berangkat jam 8 pagi ya sampai jam 4 sore masih ada di sini. Masih ada di Bekasi. Dan kita sampai Bandung itu jam 10 malam. Itu kemacetan yang paling parah yang pernah kita alami. Dan itu di tol itu benar-benar nggak bisa jalan. Itu kejadian yang luar biasa. Itu banyak mobil yang hancur, ya panasan. Termasuk mobil kita juga. Akhirnya kita keluar tol untuk ganti apa gitu Pak. Karena memang ini banget, parah banget. Ya, lanjut kita telusuri lagi Kalimalang, karena kalau ngobrol di akhir lihat kanan jalannya jadi sedikit melambat. Ya ini udah 9:09, sebentar lagi 9:10 ada Alfa atau Indomaret. 1 jam perjalanan kita istirahat, oke? Perekaman masih berjalan, mudah-mudahan nggak sampai mati. Di Bidung Cikarang, Polres Metro Bekasi. Lurus. Kita kenapa dia ngambil kanan dengan kiri ya? Apa bedanya nih?
Iya, ini ada kiri kanan apa ini? Bedanya apa? Hah? Sama aja. Jadi kita cari Alfa apa Indomaret, kita istirahat ya. Yang gede, iya, tempatnya bagus. Kita istirahat dulu. Iya bener. Ini udah di Cibitung, kita istirahat dulu. Udah 1 jam kita melakukan perekaman perjalanan. Tes. Mama Susi mau berhentinya di Indomaret aja karena mau ngopi katanya. Barusan itu Alfa nggak ada kopi. Nggak ada mak. Oh itu Indomaret tuh. Nah, kita istirahat di Indomaret yang ada di sini. Ini belok. Sini nggak? Ya, mantap. Duduk dulu di sini. Motor apa sini? Motornya. Ah, padahal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita istirahat dulu. Tunggu, jangan turun dulu. Ya, setelah 1 jam perjalanan dari Jakarta, sekarang kita sudah sampai di Cikarang. Istirahat dulu, seperti janji kita atau memang kebiasaan kita. 1 jam perjalanan dengan setengah jam istirahat. Oke, teman-teman istirahat dulu ya. Ya teman-teman, video bagian pertama motoran Jakarta Jogja kita akhiri di sini dulu. Kami mau beristirahat dan nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan tonton juga video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.